Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pandemi COVID masih nyata ada di negara kita. Jangan merasa situasi sudah terkendali, jangan merasa sudah aman. Belum. Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jangan merasa situasi sudah terkendali. Sangat terkendali. Belum. Sangat terkendali. Belum. Sangat terkendali. Belum. Saya ulangi, tim bekerja sangat kompak. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Ini kekacauan koordinasi beginian sebetulnya bukan baru sekarang. Sebetulnya kalau saya bayangin Pak Pram, teman baik saya, Pramono kan otaknya bagus kan. Jadi kita lihat sebetulnya banyak orang di istana yang mau tampil supaya Pak Jokowi tahu mereka lagi berfungsi. Padahal sebetulnya semakin banyak yang tampil semakin kacau. Jadi memang Pramono adalah orang yang mengerti isi, bahkan kunci-kunci rahasia di istana. Saya kira Pram yang paling paham tuh. Ini keadaan kita begitu, dalam keadaan pandemi COVID yang berantakan beginian, thereof one must be silent. Begitu sebetulnya. Roky Gerung sindir sikap para menteri Jokowi yang tidak kompak terkait wacana perpanjangan PPKM darurat. Roky Gerung menyindir sikap para menteri dalam kabinet Jokowi yang tidak kompak terkait wacana perpanjangan PPKM darurat. Roky Gerung mengungkapkan ketidakmampuan Jokowi dalam mengambil keputusan terkait perpanjangan PPKM darurat, menyebabkan buruknya koordinasi antar menteri dalam kabinet. Ini kekacauan koordinasi yang sebetulnya bukan baru sekarang. Kalau kita ingat sejak dari periode awal, setiap sidang kabinet dapat bocoran kan bahwa menteri saling menyenggol kaki di bawah meja ketika presiden memimpin karena mereka seolah-olah tahu bahwa presidennya nggak bisa ngambil kesimpulan. Kata Roky Gerung sebagaimana dikutip kabar Basuki dari kanal YouTube Roky Gerung, Opika pada Sabtu 17 Juli 2021. Roky Gerung beranggapan salah satu menteri dalam kabinet Jokowi tidak memiliki kompetensi untuk berbicara di hadapan publik terkait perpanjangan PPKM darurat. Hal tersebut disebabkan tidak adanya naturalisasi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh kabinet yang menyebabkan tidak adanya kepastian dalam pengambilan keputusan. Itu yang terjadi di kita sekarang. Gak tahu apa-apa tapi bisa ngomong. Akibatnya meraba-raba. Jadi kelihatan betul bahwa seluruh kebijakan kabinet itu sebetulnya nggak pernah ada notulasinya. Begitulah ujarnya. Sebagaimana diketahui, pemerintah baru akan mengumumkan keputusan resmi mengenai wacana perpanjangan PPKM darurat pada Senin 19 Juli 2021 mendatang. Akan tetapi Menko PMK Muhadjir Effendi sempat menyatakan klaim bahwa pelaksanaan PPKM darurat diperpanjang hingga akhir bulan ini. Sementara itu, Roky Gerung memuji gaya komunikasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pembatalan program vaksinasi berbayar oleh pemerintah. Roky Gerung berpendapat sejumlah orang dalam internal kabinet saling bersaing untuk memperoleh perhatian karena tidak adanya ketegasan dari Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan. Jadi ini dipimpin oleh seseorang yang nggak tahu persoalan. Karena itu orang mulai nganggep, wah, Muhadjir yang salah, Pramono yang benar. Nggak, semuanya itu ambil inisiatif karena presidennya nggak bikin keputusan, kata dia. Roky Gerung mengamati bahwa belakangan ini banyak tokoh internal kabinet yang berlomba-lomba ingin memperoleh pengakuan bahwa diri mereka benar-benar berperan dalam jalannya pemerintah. Dia pun membayangkan ketika Pramono Anung tampil di depan publik dengan mengenakan sorban layaknya di Motar Ngabalin, yang merupakan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Dia juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa semakin banyak anggota kabinet yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya, justru akan membuat internal kabinet menjadi tidak sehat.
Saya bayangin Pak Pram, teman baik saya, dia pakai serbannya si oknum, itu supaya terlihat ada dua orang yang tampil, yang pakai serban dan yang pakai otak. Ramuan otaknya kan bagus, jadi kita lihat sebetulnya banyak orang di sana yang mau tampil supaya Pak Jokowi tahu mereka lagi berfungsi. Padahal sebetulnya semakin banyak yang tampil, semakin kacau. Begitulah tuturnya. Gagal tangani COVID-19. Mungkinkah Jokowi dimaksudkan? COVID-19 menggila. Rumah sakit kolaps. Rakyat kelaparan. Kegagalan Jokowi menangani COVID-19 mendorong trendingnya tagar maksudkan presiden gagal. Tapi mungkinkah Jokowi dimaksudkan? Liputan Kompas mencatat jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia pada Sabtu 17 Juli mencapai 527.872 orang. Jumlah itu didapatkan setelah terjadi penambahan sebanyak 22.957 kasus. Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani perawatan. Angka itu didapatkan dengan mengurangi total kasus positif COVID-19 dengan angka kesembuhan dan kematian. Sementara kasus terus bergerak naik, fasilitas kesehatan di Indonesia menunjukkan sinyal kolaps. Para tenaga kesehatan kelelahan, bahkan puluhan di antaranya meninggal dunia kendati telah divaksin. Rumah sakit penuh oleh pasien-pasien. Hingga pemerintah membuat asrama haji di Jakarta sebagai lokasi karantina berikutnya, di luar Wisma Atlet. Ini belum termasuk kelelahan yang dirasakan pada penggali kubur, sopir ambulans, tukang peti mati, dan lainnya. Panik buying bahkan terjadi di mana-mana, ketika warga lainnya berjibaku dengan hoaks dan fakta soal obat COVID-19 alternatif. Lebih lanjut, para relawan COVID-19 organisasi masyarakat banyak yang mengibarkan bendera putih karena kewalahan atas pandemi. Kekacauan inilah yang membuat publik marah. Tanda kemarahan ini juga tampak di Twitter setelah tegar desakan bagi Presiden Joko Widodo untuk mundur atau dimundurkan bermunculan hingga Sabtu 17 Juli. Kali ini muncul tagar maksudkan Presiden gagal yang sudah digunakan sebanyak 11,3 ribu saat berita Makassar terkini diterbitkan. Ditelusuri media ini, cita-citanya menggunakan tagar maksudkan Presiden gagal memang lebih banyak berisi kritikan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Akan tetapi ternyata ada juga beberapa warganet yang menentang ide pemakzulan Jokowi dengan alasan tertentu. Netizen yang meminta Jokowi mundur atau dimakzulkan mengkritik berbagai hal, utamanya soal krisis ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi ini. Antrian mobil jenazah menunggu giliran untuk memakamkan jenazah COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara 6 Juli 2021. Bisakah Jokowi dimakzulkan? Mari kita tinggalkan sementara Indonesia. Beberapa waktu lalu, parlemen bersepakat untuk memakzulkan Presiden Martin Vizcarra karena dinilai gagal dalam menangani pandemi virus corona di negara itu, serta dugaan korupsi yang belum terbukti. Seperti dilansir CNN Indonesia dari Associated Press, Selasa 10 November silam. Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara. Dari hasil voting, 105 anggota parlemen sepakat memakzulkan Vizcarra. Padahal hanya butuh 87 suara atau 2/3 dari mayoritas anggota parlemen untuk memakzulkan presiden. Peru saat ini tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kematian tertinggi yang disebabkan COVID-19. Selain itu, perekonomian negara itu juga memasuki resesi. Sayangnya pemakzulan Vizcarra gagal dilanjutkan oleh Kongres, padahal selain tuduhan tidak mampu menangani COVID-19. Parlemen menuding Vizcarra menerima gratifikasi sebesar US$630.000 sekitar 8,8 miliar. Mereka menuduh Vizcarra menerima gratifikasi itu sebagai imbalan karena menyetujui 2 proyek konstruksi, yakni pembangunan saluran irigasi dan rumah sakit, saat masih menjabat sebagai gubernur di kawasan selatan Peru pada 2011 sampai 2014. Di Indonesia, akan relatif sulit memakzulkan Jokowi hanya karena COVID-19. Hal ini diamini founder Integrity Law Firm, Denny Indrayana. Kepada Dempo, ia mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dimaksudkan karena kebijakan dalam penanganan COVID-19. Pasalnya, Presiden tidak bisa diberhentikan kecuali terbukti ada pelanggaran tindak pidana. Misalnya kalau penanganan itu ada korupsinya dan menyangkut pada diri Presiden. Katanya dalam diskusi daring menyoal kebebasan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan Presiden di masa pandemi COVID-19, Senin 1 Juni dinukil dari Tempo.
Irwan menjelaskan Presiden tidak boleh berhentikan jika hanya mengacu pada kebijakan yang dikeluarkannya. Kalau tidak setuju dengan cara kerja atau pilihan kebijakan itu, kata dia, maka penghentiannya bukan di tengah jalan, melainkan lewat mekanisme pemilu. Pemakzulan sudah ada kriterianya, dan kita harus ikut prosedur dan tahapan itu, ujarnya pada sumber yang sama. Luhut minta maaf dari lubuk hati paling dalam. Partai Demokrat langsung nyambar. Percuma sudah gagal. Politikus Partai Demokrat Irwan Veiko menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves Luhut Binsar Panjaitan yang meminta maaf lantaran PPKM darurat di Jawa Bali belum optimal. Bagi saya bukan tidak optimal, tetapi gagal. Terbukti PPKM sedarurat apapun tanpa biaya jaminan hidup bagi masyarakat dari pemerintah akan sia-sia, ucap Irwan dalam keterangannya Sabtu malam 17 Juli. Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu menyarankan sebaiknya kebijakan PPKM darurat yang tengah dievaluasi pemerintah tidak perlu dilanjutkan. Lebih baik pemerintah fokus meningkatkan akselerasi vaksinasi